Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Mari Bapak Ibu kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa kagum, haus, rindu akan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa hanya dekat Allah saja hatiku tenang, sebab daripadanya lah keselamatan kami. Engkaulah gunung batu kami Tuhan, kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Oh, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangat ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Saya mau undang jemaat Tuhan untuk mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu nyanyikan sekali lagi. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
Bapak Ibu, kita bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Katakan dari hati kita. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami rindu memandang wajah-Mu, kami rindu bersekutu dengan-Mu, kami haus akan Engkau, kami rindu tempat pelataran-Mu, kami datang kepada-Mu Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami bawa seluruh hati kami datang menyembah-Mu, kami datang kepada-Mu Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau segalanya bagi kami, Kau yang terutama dalam hidup kami, mengasihi-Mu, melayani-Mu, memuliakan Engkau, Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau Tuhan yang besar, Engkau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Kami bawa seluruh hidup kami kepada-Mu, kami bawa seluruh penyembahan kami kepada-Mu, sebab Engkau Tuhan yang besar, Engkau layak dipuji, Kau layak ditinggikan. Kami bersyukur. Ku bawa korban syukur ke tempat ku
baik. Haleluya. Hanya Engkau yang baik kepada kami ya Tuhan Amin. Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat di pagi hari yang indah, buat segala kasih-Mu, buat segala penyertaan. Amin. Engkau tolong kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau tolong ibadah kami. Bila ibadah kami ini Tuhan berkenan kepadamu. Amin. Dengan segala hormat Tuhan, kami mohon segala kekurangan kami kepadamu. Bila kiranya Kau mengampuni kami ya Tuhan, melayakan kami di hadirat-Mu, di tahta-Mu ya Tuhan. Amin. Mengalirlah kasih-Mu di tempat ini, mengalirlah kasih-Mu di hati kami. Kami hanya membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus pada hari ini. Kami hanya membutuhkan pertolongan-Mu. Amin. Bila pada hari ini Tuhan firman-Mu boleh disampaikan. Bila pada hari ini Tuhan firman-Mu boleh sampai di hati kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kami. Hanya firman-Mu yang bisa Tuhan menyembuhkan segala penyakit kami. Bila pada hari ini Tuhan setiap umat-Mu yang datang dengan hati gundah gulana boleh dihiburkan, boleh dikuatkan. Yang datang dengan segala penyakit boleh disembuhkan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Bila kedatangan setiap kami di tempat ini umat-Mu tidak ada yang sia-sia ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh mendapat hadirat, boleh mendapat kekuatan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Bila semua boleh melayani Engkau, boleh semua Tuhanku menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau juga boleh memberkati umat-Mu sedang perjalanan Tuhan, lindungi mereka. Bila mereka boleh sampai di tempat ini dengan sukacita, dengan baik ya Tuhan Yesus. Engkau menolong Tuhanku tempat ibadah kami ini Tuhan, Kau rapi, Kau pakai ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayan-Mu Tuhanku. Tolong semua setiap pelayan-Mu Tuhan boleh melayani Engkau dengan sukacita ya Tuhan. Secara khusus Tuhan berkati hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, urapi, kuatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhanku. Bila juga pada hari ini Kau berikan cuaca yang baik, Engkau berikan Tuhan perhatian kami semuanya baik Tuhan Yesus. Listrik tidak padam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami yang pertama, kami serahkan kepadamu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Roh Kudus yang hadir di tempat ini. Syukur bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin saudara. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, jangan lupakan segala kebaikannya. Amin saudaraku. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita harus tetap mengatakan kepada jiwa kita, mengapa engkau gundah gulana hai jiwaku, berharaplah kepadanya, sebab aku hendak bersyukur lagi kepadanya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikannya. Amin saudaraku. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, katakan kepada jiwa kita, puji Tuhan hai jiwaku. Amin saudara. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang baik. Mari kita datang memasuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sekali lagi Bapak Ibu, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku
bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Sekali lagi, saya mau dengar suara jemaat Tuhan. Dia giranganku, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia. Amin. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka, sekali lagi sama-sama. Dia giranganku, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Sebab Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat lagi. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik bu. Puji Tuhan, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan. Yesus itu baik, 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 baik buat Yesus. Yesus itu baik, Yesus itu baik, Yesus itu baik, baik buat. Puji Tuhan, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan. Roh Kudus itu baik, Roh Kudus itu baik, Roh Kudus itu baik, Roh Kudus itu baik, baik buat lagi. Roh Kudus itu baik, Roh Kudus itu baik, Roh Kudus itu baik, baik buat. Puji Tuhan, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku. Lagi Bapak Ibu, Allah itu baik, Allah itu baik, amin. Baik buat saya, Allah itu baik, Allah itu baik. Lagi katakan, Allah itu baik, baik buat kamu. Allah itu baik. Tunjuk kiri kanan ya Bapak Ibu. Buat kamu juga, Lagi, Allah itu baik, baik buat saya. Lambaikan tangan kita, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan, puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku. Lagi, puji Tuhan, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku. Lagi, puji Tuhan di hatiku selalu. Haleluya. Sudah semua memuji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Karena Dia Tuhan yang baik. Amin saudara. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada kita saudaraku. Haleluya. Mari menyanyikan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya.
langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, yeah. Sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi dari hati kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuliakan nama Tuhan. Kita yang ada di sini juga memuliakan Tuhan, amin, haleluya. Sama-sama katakan Bapak Ibu, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji. Mari lambaikan tangan kita Bapak Ibu, berikan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, lagi. Oh, haleluya, amin. Dengan kasih Tuhan, saya berdoa jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan layak menerima segala kemuliaan, segala pujian, hormat kita. Dialah satu-satunya Tuhan yang layak kita tinggikan. Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami ya Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sabar. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sabar. Kaulah alasan
telah berfirman Tuhan, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Kami rindu Tuhan untuk dekat dengan Engkau, menikmati hadirat. Kami bawa seluruh jiwa kami Tuhan. Engkau yang kami perlu dalam hidup ini. Kau satu-satunya. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami tak tenang, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita yang merindukan Tuhan, kita angkat tangan kita, katakan kepada Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Ibu, seluruh hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu setiap pergumulan persoalan kita, saudaraku. Dia mengerti tetesan air mata. Dia mengerti bahasa. Apapun yang saudara katakan kepada Tuhan, Dia sangat mengasihi saudara, mengasihi kita semua. Sekali katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, bahwa kami lebih dekat bersama-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Oh, tinggal dalam indahnya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindukan, kami haus akan Engkau, Tuhan. Engkau yang kami nantikan, Engkau yang kami butuhkan. Jiwa kami angkat kepadamu. Hati kami menyembah-Mu. Hati kami rindu kepadamu. Hati kami haus akan Engkau. Kami mengasihi-Mu. Kami cinta Kau. Kau yang termahal bagi jiwa kami. Engkau yang termulia, Tuhan. Engkau tidak dapat digantikan dengan apapun. Engkau yang kami perlukan. Engkau yang kami butuhkan, Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kami tidak dapat hidup, Tuhan, tanpa Kau. Kau segalanya. Kami mengasihi-Mu. Kami cinta Kau, Tuhan. Sirabala-bala-bala-bala-bayas. Sirarararabatakarabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Bawa hati kami lebih dekat kepadamu.
hati kami menyembah-Mu. Haleluya. Puaskan dahaga jiwa kami. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kami rindukan Engkau. Kami butuh Kau. Kau yang termahal bagi jiwa kami. Engkau yang termulia. Engkau yang termanis Tuhan. Lebih dari segalanya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Dari hati kita yang paling dalam, Bapak Ibu, dengan segenap kekuatan kita katakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Sekali lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik. Haleluya. Engkau baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau sangat baik kepada kami Tuhan. Dan kebaikan-Mu selalu baru dan selalu baru tiap-tiap hari bagi kami. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang lagi kepada-Mu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Roh Kudus-Mu Tuhan, membukakan mata rohani kami, agar kami mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan itu yang kami renungkan, itu yang kami gumamkan Tuhan, dan itu yang kami lakukan sepanjang umur hidup kami Bapa. Sehingga seperti apa yang Kau janjikan, itu yang jadi atas kami semuanya. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, urapi hamba-Mu Tuhan yang menaburkan firman-Mu, dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, baik di tempat ini, baik di mana saja yang ikut secara online dari tempat ini Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan. Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu kebenaran, di mana kami mengenal kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kebenaran itu memerdekakan kami dari dosa. Kebenaran itu memerdekakan kami dari segala sakit penyakit. Kebenaran itu membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan. Oh, sehingga kami sungguh-sungguh merdeka Tuhan. Merdeka dari segala sesuatu, oh, yang selama ini, oh, membutakan mata rohani kami, yang mengikat kami, sehingga kami semakin dekat kepada Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hati kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semua. Apa kabar? Luar biasa. Oh, puji Tuhan. Masih banyak yang liburan ke kampung ya. Sehingga kursi kita masih beberapa tempat duduk yang kosong. Kita percaya minggu depan penuh tempat ini. Amin. Ya, kita percaya kursi-kursi yang kosong akan dipenuhi, akan diduduki oleh teman-teman kita yang masih mungkin ada di luar kota pada saat ini. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus, semuanya kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Amin. Dan sepanjang minggu ini kita penuh dengan pujian, penuh dengan syukur kepada Tuhan Allah kita yang mengasihi kita. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan minggu yang lalu, yaitu janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, kata Daud. Ya, pujilah Dia dengan segenap batinku, pujilah Dia dengan segenap hatiku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Wow, luar biasa. Kalau kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, maka mulut kita akan penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian, penuh dengan pengagungan kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya semakin kita banyak memuji-muji Tuhan, semakin intim kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan. Dan ini topik firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu kedekatan memberi perbedaan. Kedekatan kepada Yesus memberikan perbedaan. Di dunia ini pun ada perbedaan kalau kita dekat dengan seseorang. Kalau saudara berurusan ke instansi pemerintah atau ke kantor, ya ke kecamatan atau ke kantor desa, atau ke kantor polisi, kalau ada saudara kenal di situ. Ada yang dekat dengan saudara di situ. Semua urusan saudara lebih mudah, lebih cepat selesainya. Itu karena ada kedekatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada anak kecil, ya. Oh, saudaraku selalu dekat dengan opanya. Kemana opanya pergi, dia ikut. Dan pengawal opanya tidak mengganggu dia, tidak mengusir dia. Kenapa? Karena dia selalu dekat dengan opanya. Siapa itu? Cucu presiden kita. Kemanapun Bapak Jokowi pergi, dibawa cucunya, nggak ada yang berani mengganggunya. Kenapa? Karena dekat. Ya, bahkan bermain-main dengan opanya, karena kedekatan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, semakin kita mengenal, semakin dekat kita dengan Tuhan. Ada perbedaan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ya, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, memilih yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil. Nanti di ayat 42 kita bersama-sama. 1, 2 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 42 kita bersama-sama. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik,
yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, saya ulang ayat 38 tadi. Ternyata namanya Marta. Tertulis di Marta juga di bahan saya baca Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sungguh dia merindukan Yesus. Dan Yesus datang, dia terima di rumahnya. Tetapi ada dua perempuan melakukan sikap yang berbeda. Marta ini dia sibuk, ya, saudaraku, dengan segala sesuatu untuk menyambut tamunya, Yesus dan para murid-muridnya. Bapak Ibu, jadi mari kita melihat ada dua perbedaan dari apa yang baru kita baca. Kenal dan memiliki hubungan yang cukup dengan Yesus. Mengenal Yesus dan memiliki hubungan yang cukup dengan Yesus, tidak dengan sendirinya membuat orang tahu apa yang harus dilakukannya terhadap Yesus. Sudah biasa kita beribadah, sudah biasa kita memuji menyembah Tuhan, tetapi kadang kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Dan ini yang terjadi dalam apa yang baru kita baca. Dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Apa yang dilakukan oleh Marta? Dia sibuk mengalopah. Dia sibuk bikin air teh. Sesudah dia bikin air teh buat tamu-tamunya, dia masak. Mungkin ada ayam kalkunnya di belakang. Ada mungkin peliharaannya di belakang, dia sibuk, dia sembelih. Dia mengira dengan demikian Yesus senang. Yesus sukacita. Memang hal yang wajar. Karena minimal 13 orang yang bersama-sama dengan Yesus. Yesus dan 12 muridnya yang datang ke rumah Marta. Tetapi yang tidak baik adalah sungut-sungut Marta. Apa dikatakan Marta? Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayo Bapak Ibu, kita perlu awas dalam hidup kita. Jangan sibuk melayani saja. Jangan sibuk melayani saja. Supaya kelihatan orang lain. Dan berkata, lihat Tuhan, aku sibuk melayani. Saudaraku itu hanya berdoa saja dia. Hanya memuji dan menyembah Kau saja dia. Marta mengeluh. Karena dia sibuk melayani. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam ayat 39, ya, apa yang dibuat oleh Maria ini. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Yesus menjawab Marta dalam ayat 31. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, kita melihat kisah ini, Yesus menegur Marta, tapi Yesus tidak menyarankan Maria, udahlah Maria, jangan duduk aja kau, bantu Marta itu. Tidak. Jadi mari jangan sibuk melayani tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayo yang terutama itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh Maria ini, dia mengambil waktu untuk mendengarkan Yesus. Bahkan duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Ayo, pertanyaannya, salahkah yang dibuat Marta?
Mengapa Yesus tidak menegur Maria? Sebaliknya malah menegur Marta. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta dan menganggap kesibukan melayaninya salah, tidak. Pelayanan Marta dapat dianggap baik juga, namun dalam penilaian Yesus, tindakan Maria adalah yang terbaik sebab ia memperhatikan hal yang paling perlu. Ayo Bapak Ibu, ambil yang paling perlu. Jangan sibuk terus melayani. Jangan sibuk terus dengan dunia ini. Jangan sibuk terus cari duit pagi, siang, petang, malam. Tweet, tweet. Cari Tuhan, amin. Doa, adakan saat teduh saudara, bersekutu dengan Tuhan. Ya, pemimpin pujian, singer, dancer, pemain musik, penerima tamu, kolektan, semuanya kita yang melayani. Kami juga yang menyampaikan firman Tuhan. Harus duduk di bawah kaki Tuhan, amin. Ada orang yang sibuk bahkan melakukan tanda mujizat, tanda ajaib. Dalam Matius 7 ayat 21. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Apakah tidak sibuk memberitakan Injil? Sibuk. Banyak mujizat, banyak tanda ajaib. Tetapi tidak ada hubungan dengan Kristus, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita menyelidiki hidup kita supaya kita memilih yang terbaik dalam hidup kita, amin. Bapak Ibu, kalau kita baca perikop di atasnya dalam Lukas pasal 10 ini, Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem untuk mendapatkan aniaya dan bahkan disalib, mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya dan dosa saudara. Dan waktu Yesus tidak banyak lagi. Dalam perjalanan itu dia singgah di rumah Marta. Maria tahu waktunya tidak akan banyak lagi bertemu dengan Yesus. Waktunya tidak banyak lagi, karena waktunya Yesus akan disalibkan. Sehingga Maria mengambil keputusan. Dia duduk dan mendengarkan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini zaman yang tidak seperti yang dikatakan orang, damai, keberkatan. Karena ini zaman akhir. Saudaraku, di mana segala sesuatu semakin sulit. Ya, kehidupan semakin sulit. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, mari datang duduk diam di bawah kaki Tuhan, amin. Nantikan Tuhan. Jangan asal saja ngambil keputusan dalam hidup saudara. Jangan sibuk dengan dunia ini. Tidak menantikan Yesus dalam hidup saudara. Buku Yesaya berkata, orang yang menantikan Tuhan kan dikuatkan. Orang yang menantikan Tuhan akan dikuatkan. Seperti pada burung Raja Wali akan terbang tinggi. Kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, berdengar-dengaran dengan Tuhan, kekuatannya dibaharui. Kalaupun ada musuh seperti burung Raja Wali tadi, ada burung yang lain mau memangsa dia, dia akan terbang tinggi setinggi-tingginya.
Karena hanya burung Raja Wali yang sanggup kepada ketinggian tertentu. Burung yang lain itu akan undur daripadanya. Demikian kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Ada persoalan, ada masalah. Kita akan naik tinggi. Dan kelihatan persoalan itu semakin kecil. Karena Tuhan menolong kita. Amin. Ayo nanti-nantikan Tuhan. Sayang Marta ini kehilangan kesempatan. Dia sibuk dengan dirinya. Dia sibuk, nanti apa kata Tuhan kalau gak aku kerja ya? Nanti apa kata orang lain kalau aku tidak melayani ya? Bapak Ibu, pelayanan kita yang paling utama ialah dalam hadirat Tuhan. Di bawah kaki Tuhan. Semua apa yang kita lakukan ini saudaraku adalah aplikasi daripada kasih kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Aplikasi dari semua saudaraku hubungan kita dengan Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, dalam seluruh kehidupan kita, kita terlebih dahulu mencari Tuhan. Amin. Dan dalam kisah ini, Yesus menuntut Maria dan Marta memberikan waktu yang terbanyak bagi persekutuan mereka. Dengan kata lain, Marta harus tahu kapan harus melayani, kapan harus berdiam diri. Bapak Ibu, dalam kisah ini kita harus memeriksa hidup kita. Apa yang kita utamakan dalam kita mengikut Yesus? Pelayanankah? Pekerjaankah? Hobi kita kah? Atau kedekatan kita? Atau keintiman kita dengan Tuhan Yesus? Biarlah kita memilih dalam pengikutan kita akan Yesus. Kita mencari keintiman yang lebih dan lebih lagi dengan Kristus. Biarlah kita memberikan waktu kita lebih banyak untuk bersekutu dengan Yesus. Jangan sebaliknya. Untuk itu mari duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Yesus. Bagaimana Pak? Secara fisik Yesus nggak ada lagi. Bapak Ibu, secara fisik Yesus memang tidak kita lihat. Tetapi Yesus yang kita sembah adalah roh adanya. Amin. Di mana saja kita bersekutu, menyembah Dia, di mana saja kita memanggil namanya, Dia hadir di sana. Dan ada firman yang sudah begitu lengkap diberikan kepada kita. Dalam Alkitab kita ini, Tuhan berbicara kepada kita. Tadi malam kami dengarkan firman Tuhan di kaum muda. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Tuhan berjanji kalau kita berseru Dia menjawab kita. Bahkan Matius 7 ayat 7, mintalah kepadaku maka aku akan memberikan kepadamu. Minta maka kepadamu akan diberi. Bapak Ibu, kalau kita berseru Tuhan ada mendengarkan kita. Alkitab menuliskan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan berkata. Mari bangun hubungan kita dengan Kristus. Dengan dengar-dengaran dengan Dia. Mari kita buat prioritas kita dalam mengikuti Yesus, yaitu bersekutu dengan Dia. Amin. Bangun tidur, bersekutu dengan Kristus. Mengucap syukur. Ayo Bapak Ibu. Mungkin sudah sekian lama kita mengikut Kristus. Seberapa banyak waktu kita sisihkan untuk saat teduh dengan Yesus. 24 jam satu hari. Berapa menit, berapa jam kita kasih bersama dengan Yesus. Ayo mari kita tarik diri kita dari kesibukan kita sehari-hari. Untuk sibuk bersekutu dengan Tuhan. Yesus memberikan contoh kepada kita dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar di waktu hari masih gelap. Dia pergi dan berdoa. Mari kita berikan waktu kita yang terbaik untuk berdoa. Untuk memuji Tuhan.
untuk memuliakan Tuhan seperti Daud katakan pada Mazmur 100 pasal yang ketiga itu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Selidik Alkitab saudara. Jangan asal baca. Belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menuntun kita, yang memimpinkan kita, yang membuat langkah-langkah kita, sehingga kita berjalan dalam jalan yang rata, tidak terantuk. Dan firman Tuhan itu akan menuntun kita mengambil keputusan yang tepat. Amin. Bapak Ibu, kesibukan melayani atau mengerjakan hal-hal duniawi bukanlah alasan bagi kita untuk tidak mempunyai waktu merenungkan firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Jangan itu kita buat alasan, aku sibuk melayani sehingga tidak berdoa. Aku sibuk bekerja Pak, 24 jam. Oh nggak ada kita 24 jam di sini bekerja. Bukan itu alasan kita untuk tidak berdoa, untuk tidak membaca firman. Mari sisihkan waktu saudara. Mari kita teladani Maria ini, yang memprioritaskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kesibukan-kesibukan kita, apapun jenisnya, walau itu termasuk melayani Tuhan, dapat menjadi pembunuh waktu yang terbaik untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan juga harus awas. Sibuk sana, sibuk sini, tapi tidak ada waktu dengan Tuhan. Itu bisa membunuh kebiasaan untuk bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita semuanya harus membuat waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk bersama-sama dengan Kristus. Amin. Tetapi bukan berarti melayani Tuhan itu suatu hal yang buruk. Tidak. Jadi sehingga saudara hari Minggu depan, ayo menerima tamu. Tidak Pak, saya mau mendengarkan Tuhan saja. Ayo nakku dancer. Tidak Pak, kata firman Tuhan hari Minggu lalu, harus memberikan waktu dengan Tuhan. Bukan. Tetapi semuanya harus berimbang. Amin. Ya, ada orang sibuk berdoa, melayani tidak mau. Tuhan suruh pergi cari jiwa. Enggaklah Tuhan, aku berdoa saja. Itu juga tidak baik. Harus seimbang. Amin. Jadi mari kita teladani Maria ini. Ya, kesibukan apapun dia tinggalkan untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, bukan berarti melayani Tuhan itu suatu hal yang buruk. Namun jika itu menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan, maka kesibukan atau pelayanan kita merupakan hal yang membahayakan bagi kehidupan rohani kita. Jangan-jangan kita lakukan lebih memenuhi kebutuhan, melayani kebutuhan kita sendiri, atau seperti terlihat kita masih eksis melayani. Ada orang biar laku kelihatan supaya kau melayani. Tetapi hubungan dengan Tuhan tidak ada. Awas, hati-hati. Biar semuanya berimbang. Saudara yang melayani Tuhan juga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Duduk di bawah kaki Tuhan menjadi suatu prioritas bagi kita. Itu yang terutama. Jadi bukan hanya badan kita yang melayani, tetapi hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa kita harus punya prioritas untuk dengar-dengaran dengan Tuhan? Karena itulah sumber kekuatan kita. Itulah sumber kehidupan kita. Itulah sumber kemampuan kita, yaitu Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku, kata Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau kita melekat pada pokok anggur,
maka kita semuanya akan berbuah. Amin. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu apa yang harus kita perbuat, dan kita tahu apa yang kita perbuat itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan hal ini jugalah yang membuat perbedaan antara Marta dan Maria. Kedekatan Maria dengan Yesus membuat perbedaan di antara mereka. Dari mana itu kelihatan? Dalam kisah selanjutnya. Bapak Ibu, dalam Yohanes ya pasal yang ke-11 ayat yang ke-21, 20. Ya. Dikatakan di sini, yaitu pada saat Lazarus saudara mereka meninggal, Marta datang menemui Yesus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Adakah respon Yesus? Adakah tindakan Yesus? Tidak. Apa dikatakan Yesus? Dalam ayat 28 tadi. Saya baca bagi kita semuanya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Hanya sedemikian. Ayat selanjutnya Yesus berkata, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Beda respon Yesus sesudah Maria datang. Karena dalam ayat selanjutnya, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Marta di rumah itu untuk menghibur dia, melihat bahwa dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama doanya. Sama perkataannya kepada Yesus. Tetapi sikap Yesus berbeda. Apa yang terjadi? Ayat 23, saya lompat. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata maafkan saya salah, kembali lagi. Ya, ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, ya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Berbeda. Terharu, masyul hati Yesus. Dia berespon dan dia berkata, di manakah dia kamu baringkan? Sama doanya. Tetapi kedekatan berbeda. Maria duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan dikala dia punya persoalan datang kepada Yesus, berbeda respon yang dia dapat.
Ayo Bapak Ibu, evaluasi diri kita. Adakah kita seperti Maria ini, duduk diam di kaki Tuhan? Adakah kita seperti Maria ini, mengambil waktu yang terbaik untuk dengar-dengaran dengan Tuhan? Atau kita sibuk dengan hidup kita, sibuk dengan segala keperluan kita, tidak memilih yang terbaik seperti Maria ini. Bapak Ibu, saya mengubah kepengikutan saya dengan Tuhan. Pada saat-saat terakhir ini, saya ambil waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak minta-minta, saya mau dengarkan Dia, saya sembah Dia. Saya baca Alkitab, saya ulang lagi apa yang saya baca, sampai saya paham apa tujuan Tuhan untuk mengucapkannya. Sehingga saya tahu apa yang harus saya perbuat sepanjang hari itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ubah cara kita. Kalau selama ini tujuan kita mengikut Yesus, sibuk dengan kita, diri kita, pelayanan kita, biarlah lewat kebenaran hari ini. Kita mau mengubah seperti Maria ini. Ambil waktu, mungkin 1 jam atau lebih. Kalau belum bisa mulai 1 jam, ayo mulailah baca skedul saudara. Baca Alkitab menurut skedul yang telah saudara terima. Renungkan, pelajari, ada ayat-ayat referensinya, buka, jangan asal baca saja. Bila perlu, buka tafsiran-tafsiran orang yang sehingga saudara lebih mengerti. Atau terjemahan-terjemahan yang lainnya, sehingga kita semakin memahami firman Tuhan. Sehingga tidak ada satu apapun yang menggoyahkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kalau ada pun masalah persoalan, sama seperti Maria ini, dia datang mendekat kepada Yesus dan beroleh jawaban. Karena dalam ayat selanjutnya, ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Marta menyampaikan hal yang sama, tetapi Yesus tidak menangis. Tetapi Maria menyampaikan doa yang sama seperti yang disampaikan Marta. Bahkan orang-orang yang melihat, orang-orang Yahudi yang melihat hal itu berkata dalam ayat 37, lihatlah betapa kasihnya kepadanya, karena Maria mengambil waktu yang terbaik duduk diam di kaki Tuhan. Orang-orang sekeliling kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Kalau ada orang yang mengejek, karena dalam ayat selanjutnya ada pengejek-pengejek dan berkata, tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyurlah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Dan Alkitab jelas menuliskan, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Tuhan Yesus memerintahkan, buka batunya, gulingkan batunya, dan dibuka. Yesus berkata, Lazarus, mari. Lazarus, mari. Lazarus dengan kain kafannya mendekat kepada Yesus. Hidup kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kedekatan dengan Yesus membuat perbedaan di antara Marta dan Maria. Di mana ketika Maria melihat Yesus, Maria tersungkur di kaki Yesus dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Marta.
Tetapi perkataan Maria mendapatkan respon yang berbeda, di mana ketika Yesus melihat Maria, menangislah. Menangis Yesus dan masyhul hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat perbedaan dalam segala apa yang kita lakukan atau kerjakan. Dalam segala sesuatu apa yang kita doakan. Itu sebabnya marilah kita belajar dengar-dengaran dengan Kristus. Mari kita duduk dekat kaki Tuhan. Mari kita memiliki pengertian, bukan hanya mendengar, tetapi menangkap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan hanya tahu, tetapi tidak paham. Jangan hanya baca, tetapi tidak mengerti. Ulangan 33 ayat 3 berkata, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu-lah mereka, maka pada kakimu-lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ada perbedaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roma pasal 8 ayat 28 membuat suatu perbedaan dalam hidup saya. Karena sehebat apapun tantangan datang, sesulit apapun keadaan yang menghadang jalan saya dalam mengikut Tuhan, firman Tuhan Roma 8 ayat 28 itu menjadi suatu kekuatan bagi saya. Dan itu menjadi suatu penghiburan. Seolah-olah Tuhan berkata kepada saya bahwa Dia turut selalu bekerja mendatangkan kebaikan dalam keadaan apapun sepanjang saya mengasihi Dia. Saya berkata, Tuhan, saya tidak perlu takut apapun. Bagian saya untuk mengasihi-Mu saja. Sesulit apapun perjalanan hidup ini, saya tidak takut. Karena Engkau turut serta membuat semuanya menjadi kebaikan. Bapak, Ibu, firman Tuhan yang mana menjadi pegangan saudara? Dalam menjalani hari-hari ini, dalam menjalani kehidupan saudara, sehingga saudara keluar sebagai pemenang, sehingga saudara keluar menegakkan kepala walaupun banyak persoalan, banyak hadangan. Maria ini punya masalah, saudara laki-lakinya mati. Tapi dia tahu, Yesus Tuhan yang berkuasa, Yesus Tuhan yang hidup, Yesus Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati. Pemuda di Nain yang sudah hampir dikubur, di tengah jalan bertemu dengan Yesus, hidup kembali. Dan dia percaya bahwa saudaranya laki-laki, Yesus sanggup hidupkan kembali. Dari mana dia tahu? Karena dia mendengarkan perkataan Yesus. Mari Bapak Ibu, berikan waktu untuk mendengarkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan badan kita yang di sini, entah di mana pikiran kita. Tapi segenap jiwa roh kita ada di sini. Amin. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat kesimpulan daripada firman Tuhan ini. Dan saya akan selesai. Pertama, Marta menerima Yesus di rumahnya. Adalah hal yang baik jikalau kita menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Kita harus memperlakukan mereka atau menjamu mereka dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Marta adalah baik. Yang kurang dipahami Marta adalah bahwa tamu yang datang ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Di mana mereka sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, di mana Yesus akan disalibkan. Jadi waktu Yesus itu tidak lama. Dan ini berarti bahwa Maria dan Marta tidak akan mempunyai
banyak waktu lagi untuk bertemu dengan Yesus. Karena itu Yesus menuntut Maria dan Marta memberikan waktu yang terbaik dan yang terbanyak bagi bersekutu dengan Kristus. Dengan kata lain, Marta harus tahu kapan harus melayani, kapan harus berdiam diri. Biarlah ini jadi dalam hidup kita. Amin. Kalau keadaan semuanya sepertinya tidak beres, ayolah ambil waktu. Berdoa. Jangan sibuk lakukan kiri, sibuk lakukan kanan, sibuk membenarkan diri. Berdoa. Dan apa yang dilakukan oleh Maria, dia berbeda. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Hal ini menunjukkan adanya perhatian penuh. Pikirannya tenang, terpusat, dan dia berketetapan untuk menyimak dengan baik. Bukan mendengarkan Yesus sambil lalu, sambil melayani, sambil nyapu, sambil masak, dengarkan Yesus, tidak. Dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia dengarkan, dia perhatikan. Cara ngomongnya dia perhatikan. Dia simak sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan Yesus. Sehingga dia menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus. Marta sibuk melayani. Terlalu khawatir akan apa yang dihidangkan. Akan apa yang dihidangkan untuk tamu-tamunya. Yesus menegur Marta atas sikap khawatir dan yang menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan Yesus tidak senang karena Marta menyangka dia menyenangkan Yesus dengan perjamuan yang mewah dan hebat. Bukan berarti tidak harus menjamu. Ya, seberapa kita mampu dengan tamu-tamu kita. Tetapi kalau dia datang, dia mau bercerita, tunggu dulu. Dengarkan dia. Kadang kita terjebak dalam hal ini. Bapak Ibu, apa kata Yesus kepada Marta? Yesus berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Yaitu apa yang dilakukan oleh Maria. Duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Dan Maria memilih bagian yang terbaik. Yaitu duduk dekat dengan kaki Yesus. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita memilih tiap-tiap hari untuk mencari Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu. Bagian bersama dengan Kristus adalah bagian yang terbaik. Ini adalah bagian bagi jiwa dan kekekalan. Bukan hanya di bumi ini, tapi menjadi ketenangan bagi jiwa kita. Dan kita juga dipersiapkan kepada kekekalan. Bagian yang diberikan Kristus kepada orang-orang yang paling dikasihinya. Dan beroleh bagian di dalam Kristus. Dan mengambil bagian bersama-sama dengan Kristus. Ibrani 13 ayat 14 berkata, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi mari Bapak Ibu, kita membuat perbedaan dengan memilih yang terbaik, yaitu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Dia dan melakukan kehendaknya. Maka kita akan melihat mujizat pertolongan Tuhan. Mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan akan jadi dalam hidup kita. Hikmat dan kuasa Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Amin. Maukah kita memilih yang terbaik? Untuk dekat di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu, mari itu jadi pilihan kita sepanjang umur hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.
Mari Bapak Ibu kita menyanyikan satu pujian. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Mari kita datang dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau. Oh, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Sekali lagi Bapak Ibu, mari datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku ku sembah Kau. Kami sembah Kau Bapa, sembah Kau Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku, dalam hidupku selalu.
Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Kau segalanya bagi kami. Engkau yang termulia bagi kami. Engkau bagian yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau. Kami puji nama-Mu. Kami agungkan Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau. Kau segalanya bagi kami. Engkau yang termulia bagi kami. Yesus, Kau yang termahal. Yesus, Kau yang termanis. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau tidak dapat tergantikan oleh apapun Tuhan. Biarlah kami memilih bagian yang terbaik Tuhan, yaitu untuk duduk di bawah kaki-Mu. Apapun kesibukan kami Tuhan, apapun pekerjaan kami Tuhan, apapun pelayanan kami Tuhan, biarlah pelayanan kami yang terutama adalah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan membuat prioritas yang utama dalam hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus, untuk dekat kepada-Mu, mendengarkan Engkau, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kami membuat pilihan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, seperti Maria yang memilih untuk duduk di bawah kaki-Mu dan terus menerus mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Jadilah kepada kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dimulai saat kami bangun pagi Tuhan, biarlah kami menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup kami. Yesus segalanya bagi kami. Dan kami akan melihat kedekatan dengan Tuhan akan membuat perbedaan bagi kami dengan orang-orang dunia ini ya Tuhan. Dan ketika kami berseru dalam kesesakan, ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami datang kepadamu, Engkau datang Tuhan dan memberikan jalan keluar. Engkau datang dan memberikan mujizat. Engkau datang dan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataan-Mu tidak pernah berlalu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada yang bertugas.